Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maka Dewi Sabira. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi menurut perspektif Islam. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani. Dari segi bahasa, demokrasi berarti suatu sistem pemerintahan yang mana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negaranya. Menurut Lincoln, 1863, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Lalu ada juga pengertian demokrasi merupakan konsep yang dinamis, multi-interpretatif, dan dapat dikembang sesuai konteks kondisi sosial historis di mana konsep demokrasi lahir dan dapat berkembang. Demokrasi dalam perspektif Islam. Istilah demokrasi bukan berasal dari Islam, namun ada beberapa unsur kesamaan. Sebagaimana pernyataan Ahmad Sanuki Al-Fajri menyatakan bahwa apa yang disebutkan kemerdekaan di Eropa adalah persis apa yang didefinisikan oleh agama kita, sebagaimana keadilan atau adil, hak, musyawarah atau syuro, dan persamaan filsafat. Ini disebabkan karena aturan kemerdekaan demokrasi terdiri dari pemberani keadilan dan hak rakyat. Peran serta bangsa dapat membentuk nasibnya sendiri. Dan kemerdekaan dalam Islam adalah kebaikan, budi dan kasih sayang. Dan pandangan demokrasi adalah saling mengasihi. Konsep-konsep demokrasi Islam. Yang pertama ada syuro atau musyawarah. Konsep demokrasi Islam adalah syuro, sebab dalam kaidah syuro diperhatikan pentingnya bertukar pikiran, berkonsultasi, bertukar pendapat mengenai masalah kemasyarakatan dan kepentingan umum. Lalu yang kedua ada ijma, adalah sistem yang mengakui suara mayoritas. Kesepakatan ini merupakan konsep pengesahan resmi dalam hukum Islam. Lalu yang ketiga ada ijtihad. Tuhan hanya mewayukan prinsip-prinsip utama dan memberikan manusia kebebasan untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan arah sesuai dengan semangat dan keadaan zamannya. Ciri sistem demokrasi dalam pandangan Islam. 1. Berada di bawah payungan agama Islam. 2. Rakyat diberikan kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya, tentunya sesuai dengan ajaran Islam. Lalu yang ketiga ada pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dengan musyawarah. Suara mayoritas tidak bersifat mutlak meskipun tetap dijadikan pertimbangan utama dalam musyawarah. Yang kelima ada musyawarah hanya berlaku pada persoalan ijtihad atau yang boleh membahas mengenai masalah yang bersifat teknis saja. Lalu keenam ada produk hukum dan kebijakan yang diambil tidak boleh keluar dari nilai-nilai agama Islam. Yang ketujuh ada hukum dan kebijakan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh warga. Prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam. Ada syuro, yaitu artinya suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan secara eklips ditegaskan dalam Al-Quran. Yang kedua ada al-adalah, keadilan dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen jabatan yang harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Lalu yang ketiga ada al-musyawah, adalah kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang lebih tinggi atau lebih rendah. Selanjutnya ada al-amanah, sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Lalu ada al-masuliyah, yaitu sikap bertanggung jawab. Lalu yang terakhir ada al-huriyah, adalah kebebasan, artinya bahwa setiap masyarakat diberikan hak kebebasan untuk mengekspresikan atau mengutarakan pendapatnya. Perbedaan demokrasi dan Islam. Dalam demokrasi hanya untuk duniawi saja, sedangkan dalam Islam sampai ke akhirat. Lalu ada kekuasaan tertinggi. Dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi dipegang rakyat, dan sedangkan dalam Islam, tertinggi dipegang oleh Tuhan. Tempat kembali urusan-urusan. Demokrasi itu suara terbanyak, sedangkan Islam pada Tuhan. Lalu kebebasan. Dalam demokrasi, kebebasan bersifat mutlak, sedangkan dalam Islam tidak mutlak. Pandangan tentang Islam dan demokrasi. 1. Bahwa dalam politik Muslim, Islam menyatakan agama yang sempurna, tidak hanya mengatur soal keimanan dan juga ibadah, tetapi juga mengatur segala aspek kehidupan, baik berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Islam dipandang sebagai alternatif terhadap demokrasi. Yang kedua, ada prinsip-prinsip demokrasi yang ada dalam Islam. Jika demokrasi definisikan secara substantif, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan negara sebagai terjemah dari kedaulatan rakyat. Yang ketiga, bahwa Islam adalah sistem nilai demokratis yang dilihat dari prinsipnya, yaitu syuro atau musyawarah dan ijtihad dan ijma. Selanjutnya ada persamaan demokrasi dan Islam. Pertama, mengutamakan persamaan dan hak kewajiban. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dan pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga ada mengutamakan persamaan derajat. Yang keempat ada mengutamakan keseimbangan lahir batin dunia dan akhirat.
Praktik demokrasi di Indonesia memiliki elemen yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti musyawarah, keadilan, dan partisipasi rakyat. Namun, pelaksanaannya belum terlaksanakan dengan sempurna dengan prinsip Islam, terutama terkait dengan moralitas, akuntabilitas pemimpin, dan penerapan syariat. Oleh karena itu, untuk mendekatkan demokrasi Indonesia dengan pandangan Islam, diperlukan perbaikan dalam penegakan hukum, peningkatan moralitas politik, dan penyesuaian kebijakan yang lebih mencerminkan nilai-nilai Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.